Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan para audiens yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fioni Dwi Saswi sebagai moderator pada diskusi kita kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia, dilaksanakanlah sebuah diskusi singkat mengenai diplomasi publik yang akan dijelaskan oleh narasumber pada siang hari ini, yaitu dari Saudari Olivia Syarani Putri dan Saudari Alsa Yunita Pradina. Tanpa memperpanjang waktu, marilah simak bersama diskusi singkat ini. Kepada Saudari Alsa dan Olivia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Olivia Syarani Putri dengan teman saya Alsa Yunita, yang mana di diskusi kali ini kami akan membahas mengenai diplomasi publik. Next slide. Pembahasan kita hari ini pertama ialah pengertian diplomasi publik, kemudian tujuan diplomasi publik, sifat diplomasi publik, syarat diplomasi publik, dan kemudian kesimpulan di akhir. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian diplomasi publik terlebih dahulu. Secara umum, diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dikoordinasi oleh pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah non-state actors, seperti NGO, media massa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu seperti tokoh agama, wartawan, serta artis. Kemudian, banyak pihak melihat bahwa diplomasi publik adalah propaganda, nation branding, atau pertukaran seni dan budaya. Namun, diplomasi publik pada hakikatnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut, tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan lebih substansif. Perkembangan diplomasi publik dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perubahan isu dan agenda internasional, berkembangnya aktor-aktor non-negara, dan perkembangan media komunikasi dan informasi. Esensi dari diplomasi publik tidak berubah dari awal kemunculannya setelah Perang Dunia I, tetapi dalam tataran tujuan, instrumen dan aktor cakupannya menjadi semakin luas. Diplomasi publik kemudian masuk dalam instrumen politik luar negeri dan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam politik internasional. Next slide, Sa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan diplomasi publik. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan diplomasi publik, yaitu yang pertama meningkatkan rasa kekeluargaan dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat mereka memikirkan negara lain, memiliki citra yang baik terhadap satu negara. Kemudian ada pula meningkatkan penghargaan masyarakat pada negara tertentu, seperti mempunyai persepsi yang positif. Kemudian mengeratkan hubungan dengan masyarakat di satu negara, contohnya dengan cara pendidikan ke dalam kerjasama ilmiah, meyakinkan masyarakat di satu negara untuk mendatangi tempat-tempat wisata, menjadi konsumen produk buatan lokal, memberi pengetahuan mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh aktor. Yang terakhir ialah memengaruhi masyarakat di negara lain untuk berinvestasi dan menjadi partner dalam hubungan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alsa. Kepada Alsa, saya persilahkan. Baiklah, menjelaskan selanjutnya adalah sifat diplomasi publik. Sifat diplomasi publik sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Yang kedua adalah bentuk komunikasi nilai dan sikap. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman bersama dan mutual trust antara negara dan masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat diplomasi publik. Syarat diplomasi publik sendiri ini ada 7. Yang pertama adalah ada koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam dan semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu negara. Untuk itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa publik mancanegara memahami betul kebijakan yang diambil.
Harus dipastikan pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan yang lain. Lalu yang kedua, harus ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. Lalu yang ketiga, pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dan dapat dipercaya, serta benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran diplomasi publik adalah beragam. Maka hal yang dapat diandalkan adalah kredibilitas. What we mean and what we say. Yang keempat adalah menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik tertentu. Mengingat perkembangan ICT, yaitu Information Communication dan Teknologi, maka pesan itu juga harus didesain secara cepat. Kevakuman informasi akan memunculkan pesan yang datang dari sumber di luar pemerintahan. Lalu yang kelima, karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti internet, broadcasting, publikasi cetak, press placement, traveling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Lalu yang keenam adalah memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor-sektor swasta dan aktor non-negara lainnya. Lalu yang ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog. Maka kesimpulan yang dapat kami berikan setelah penjelasan yang telah kami berikan sebelumnya adalah dengan dilaksanakannya praktek diplomasi publik ini diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pemerintah. Tujuan ideal yang hendak dicapai pada nantinya adalah lahirnya kemitraan antar negara atau pemerintah dan non-state actors yang berkepentingan. Dengan dilaksanakannya praktek diplomasi publik ini, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pemerintah. Tujuan ideal yang hendak dicapai pada nantinya adalah lahirnya kemitraan antara negara atau pemerintah dan non-state actors yang berkepentingan. Agar dapat berfungsi optimal, dalam artian dapat mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri, pelaksanaan diplomasi publik harus memperhatikan strategi komunikasi, tahap menginformasikan, melibatkan, dan pengaruhi dibangun pada level domestik dan internasional. Baiklah, sekian dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber atas presentasi yang sangat luar biasa. Saatnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya kepada narasumber hari ini. Dipersilakan untuk memakai fitur raise hand yang terdapat pada opsi bawah layar Zoom. Bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Malisnawati. Pertanyaan saya, tadi di bagian Kak Olive ada menjelaskan bahwa nation branding sering disama-samakan dengan diplomasi publik. Jadi bisa nggak Kak dijelasin perbedaannya itu apa gitu? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu kepada Saudari Nadia Triana. Dipersilakan untuk unmute untuk bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Triana. Saya ingin memberikan pertanyaan ini kepada Kakak Asa, yaitu pertanyaannya, yang saya ketahui ada tentang diplomasi tradisional. Nah, dan menurut saya itu agak mirip dengan diplomasi publik sendiri. Ada nggak sih Kak perbedaannya? Kalau ada, apa dan seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Mungkin dua pertanyaan terlebih dahulu akan kita jawab kepada narasumber. Untuk para narasumber yang ini sudah ditanya, silahkan untuk Anda untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Malisnawati mengenai perbedaan diplomasi publik dengan nation branding.
Perbedaan pertama ialah kekuatan diplomasi publik berada pada pengakuan dan penerimaan dari batas-batas yang ada. Dan kebanyakan kampanye diplomasi publik dilakukan berdasarkan asumsi orang luar yang akan mempengaruhi pemikiran dari orang lain. Sedangkan nation branding sendiri menggunakan pendekatan holistik, di mana hal ini sangat berpengaruh untuk membangun citra suatu negara, terutama kepada negara yang lemah. Perbedaan konsep yang kedua ialah nation branding mencerminkan identitas nasional dan memperlihatkan aspirasi dari negara mereka. Tetapi hal tersebut tidak dapat bergerak melewati realitas sosial yang ada. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan berbeda dengan diplomasi publik, di mana diplomasi publik tidak selalu mengenai pencitraan suatu negara. Persamaan dari kedua hal tersebut ialah keduanya sama-sama memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber Olivia yang sudah menjawab. Bagaimana kepada audiens Riyama, apakah sudah puas dengan jawaban narasumber? Terima kasih. Selanjutnya narasumber Alsa, Saudari Alsa, untuk dapat menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia tadi. Kepada Saudari Alsa dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia tadi ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi secara simpelnya jawabannya itu jika dibandingkan ada 3 perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya resmi atau tradisional. Yang pertama itu diplomasi publik sifatnya transparan dan berjangkauan luas. Sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan yang tertentu. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. Lalu yang ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi atau jalur pertama ada pada perilaku dan kebijakan pemerintah. Sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku oleh publik itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Alsa. Apakah audiens Nadia sudah cukup puas dengan jawaban dari Saudari Alsa? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Kak Alsa sudah menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya, dan terima kasih pula kepada para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum kita akhiri diskusi singkat kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan mungkin ada sedikit tambahan atau sepatah dua kata dari narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan untuk narasumber. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelum kita menutup diskusi kali ini, kami pengen bertanya dong ke teman-teman audiens yang mungkin ada yang berasal dari daerah-daerah lain. Sekiranya teman-teman audiens bisa raise hand terlebih dahulu sebelum saya memberikan pertanyaan. 2 atau 3 orang juga boleh. Ada yang mau? Ya, terima kasih Nurul, kemudian Rizky. Pertanyaannya itu, bisa nggak sih teman-teman nyebutin contoh dari diplomasi publik yang ada di daerah kalian masing-masing? Saya kasih kesempatan ke Nurul, boleh deh. Silakan Nurul. Terima kasih kepada narasumber. Mungkin kalau di daerah saya di Tanjung Pinang itu salah satu bentuk diplomasi publiknya itu yang digadang oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2017 oleh Pak Arif Yahya, yaitu Wonderful Riau Island atau kita sering sebut juga dengan Wonderful Capri. Di Tanjung Pinang sendiri, Wonderful Capri itu ada bentukan festival bahari yang sudah ada sejak 2016 dan tidak pernah tidak terselenggarakan setiap tahunnya. Festival bahari ini tuh setiap tahunnya meningkatkan
turis-turis dari setiap mancanegara. Salah satu yang menjadi agenda menariknya yaitu agenda sejarah dan budayanya di Pulau Penyengat. Di sana banyak keunikan-keunikan dan kebudayaan-kebudayaan Melayu yang tertinggal, sejarah-sejarah yang tertinggal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi turis-turis mancanegara untuk datang. Dan yang paling sering dikenal oleh turis-turis yaitu Lagoy. Lagoy itu salah satu destinasi wisata yang hampir sama kayak Bali. Orang tahu Bali, tapi belum tentu orang tahu tentang Indonesia. Tapi udah pasti orang tahu Bali tentang lautnya, surfing. Nah, sama Lagoy juga kebanyakan turis-turis mancanegara tahu Lagoy, tapi nggak banyak tahu tentang bahwa Lagoy itu ada di Tanjung Pinang. Terus juga ada beberapa lomba-lomba tradisional seperti gansing dan lomba-lomba lain yang ada di festival bahari tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul. Mungkin Rizky, silahkan. Terima kasih Kak Olivia. Di daerah Sumatera Utara sendiri dalam rangka mempromosikan Danau Toba maupun budaya-budaya Batak yang ada di kawasan Danau Toba, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPOTD, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, melakukan semacam discussion group. Di dalam discussion group tersebut dikaji yang namanya Storynomics. Jadi Storynomics ini ialah suatu program di mana mempromosikan baik dalam data maupun konten budaya-budaya Batak dan juga para wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Dalam diskusi tersebut pun diundang beberapa peneliti-peneliti dari Universitas Hawaii dan juga universitas yang ada di negara Belanda yang telah meneliti budaya Batak lebih dari 30 tahun. Jadi bentuk diplomasi publik tersebut menitik beratkan bagaimana promosi Danau Toba maupun kawasan budaya Batak yang ada di Danau Toba itu menjadi lebih progresif lagi di kancah internasional. Terima kasih Kak Olivia. Baiklah, terima kasih kepada Nurul dan Rizky. Jadi kita udah dapet ya guys contoh dari diplomasi publik dari beberapa daerah seperti Nurul yang dari Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang, yaitu contohnya Wonderful Riau Island ya Nurul ya. Kemudian ada pula dari Sumatera Utara di Medan, yaitu Storynomics. Semoga teman-teman ngerti ya mengenai diplomasi publik ini. Oke, segitu aja moderator. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Olivia sebagai narasumber kita hari ini dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Olivia yang telah mengisi diskusi singkat kita pada hari ini dan juga kepada Kak Alsa Yunita yang sudah ikut juga berpartisipasi mengisi diskusi singkat kita. Mungkin alhamdulillah sekarang kita sudah berada di akhir sesi diskusi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi yang sangat banyak kepada para narasumber kita. Terima kasih juga kepada audiens yang telah berpartisipasi dalam diskusi singkat hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita ke depannya. Baiklah, kalau begitu sekian dari saya. Saya akhiri diskusi hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebagai moderator, saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.